Kita hidup dengan la ilaha illallah. Kalimat yang benar adalah la ilaha illallah. Kita hidup dengan la ilaha illallah. Semoga mati nanti bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfiru jalsata bislamana wa ahluna wa aslafuna salihun. Allah yudkhilun yadana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim. Ala hadhinya wa kulli niyatin salihah bi jahi khairil bariyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala mana Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Subin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'a sunnatahu wa qada bihuda ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi sunnatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana ibdal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahi nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta kebaikan, pecinta ilmu, pecinta akhirat, yang mudah-mudahan kesemuanya langkah dan jalan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup mendapatkan ridha Allah dan hidup mendapatkan jalan yang terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang berjalan mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, maka jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan orang tersebut mudah untuk mendapatkan jalan surga. Hadirin, hadiah dari Allah, hadiah dari Nabi Muhammad untuk orang yang ngaji adalah surga. Bukan kipas angin, bukan kulkas, tapi surga. Nggih. Oleh karena itu niat jenengan kali kula ngaji ridhonya Allah dan mendapatkan surga. Apa tanda-tanda di dunia? Tanda-tanda di dunia, kullu muyassarun lima khuliq. Setiap sesuatu yang jenengan diberikan kemudahan oleh Allah melakukan sesuatu tersebut, itu berarti takdir terbaik dari Allah. Kalian punya anak masih kecil, kok anak kecil kita ini seneng pegang tasbih ya? Oh, berarti anak ini takdirnya insya Allah menjadi anak yang soleh, seneng sama zikir. Kok anak saya tiktokan tok ya? Ya embu maning dulur. Kira-kira jadi apa nanti? Oh, anak saya ini kok seneng pakai sarung. Oh, ini alamat anak seneng ibadah. Lah, hari ini, subuh hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah ngaji. Berarti Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik, dan Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang dimudahkan jalannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad.
Oleh karena itu orang ngaji jangan sampai ada niat-niat yang lain. Banyak beberapa orang ini, saya ini sudah istighosah, sudah pengajian kemana-mana, kok gak suge ya? Berarti salah alamat. Salah alamat. Saya sudah manakib istighosah kemana-mana, kok tetap kayak gini ya? Salah alamat. Sama saja orang nyari nasi pecel tapi ke toko bangunan, salah alamat. Pak, ada nasi rawon ning toko bangunan dulur, salah alamat. Atau sebaliknya, kita nyari semen ke warung nasi, salah alamat. Lah orang ngaji nyari sesuatu yang lain selain ridho Allah, selain surganya Allah, berarti salah alamat. Kalau sampean pengen sugih punya toko, caranya gampang. Gula kang regane 10.000 sampean edol 8.000. Insyaallah garus. Toko belum dibuka, sampun banyak yang ngantri. Oleh karena itu mudah-mudahan alamat kita alamat yang benar, alamat yang sesuai dengan tanda yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak, Ibu, Saudara, setelah kita melewati bulan yang mulia Rabiul Awal, ada satu ibadah yang paling penting, yakni terkait dengan ibadah sholat. Sholat itu adalah ta'rifus sholah lughatan ad-du'a. Sholat itu secara makna bahasa atau etimologi. Apa sih? Napa? Etimologi bahasa. Aja hehe ngaji niki. Kene kuliah dulur. Sholat itu menurut etimologi bahasa adalah ad-du'a. Wakilah dan dikatakan ad-du'a bi khair. Semua doa-doa yang ada di dalam sholat adalah doa pilihan dari Allah, dan itu diberikan kepada Jibril, dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ngapunten kalau sampean ditanya, sampean ini punya doa yang hebat apa enggak? Jawabannya satu, punya. Kapan? Di dalam sholat. Itu sudah. Di dalam sholat ini semua doa itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kula kali sampean dalam sholat kadang hanya sekedar membaca, tidak merasa. Istilahnya hanya sekedar maca mboten nganggo rasa. Ayo kita sholat dengan rasa. Paling tidak, paling minim bacaan-bacaan sholat harus paham arti dan maknanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba tadi kita sudah sholat subuh, kemarin kita sudah sholat isya. Ini ngapunten, kita baca bareng-bareng. Terutama yang punya anak di TPQ, anak di SD, anak di MI. Coba kita bareng-bareng nggih. Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Terus Allahu Akbar. Terus Bun, sering kita sampaikan nggih. Makanya hari ini saya bawa lembaran. Dan ini tolong disampaikan ke beberapa tempat. Masih banyak saudara-saudara kita atau anak-anak kita setelah Allahu Akbar biasanya kabira walhamdulillahi kasira, roto-roto. Di mana roto-roto? Lanjenengan yang sudah mengawali dengan Allah Akbar, insya Allah sudah pernah ngaji. Ngapunten, doa iftitah itu tidak diawali dengan kabiro, tapi diawali dengan Allahu Akbar kabiro. Makanya terutama anak-anak nggih, Duk ya. Kalau kita sholat
ketika membaca doa iftitah bukan diawali dengan kabirau, tapi diawali dengan Allahu Akbar kabirau. Jadi ada istilah takbiratul ihram, ada istilah Allahu Akbar di awal pembukaan doa iftitah. Apa sih isinya doa iftitah? Semuanya doa. Makanya coba Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Artosnya apa dulur? Doa iftitah ini artinya apa? Satu persatu, kalimat per kalimat, nopo? Ini wajahtu sesungguhnya, apa sih? Oi. Sesungguhnya wajahku wajhalil ladzi fataras samawati wal arda. Kita menghadap kepada Allah, pemilik zat langit dan bumi. Terus begitu. Pokoknya Ibu, Pak, apa yang kita baca dalam salat usahakan dihayati. Bukan hanya di sini tok. Tapi ada rasa, bukan hanya diwaca, tapi ada rasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian wasyar'an. Kalau etimologinya salat itu adalah doa. Wasyar'an dan secara terminologi. Untuk terminal Belambangan, napa malih napa niki? Terminal Karangente. Salat secara terminologi. Apa terminologi? Syar'an, secara syarak. Adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Salat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ghaliban biasanya, normalnya secara umum begitu. Makanya monggo yang punya anak, yang punya keluarga, yang sholatnya masih diam, itu nanti sholatnya nggak sah. Ini banyak gitu, di antara beberapa orang ini, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam, monggo pinarak, moro-moro Assalamualaikum ya. Kapan mau mengucapkan ucapan-ucapan sholat? Yang wajib ini 5. Ini sering terjadi di mana-mana. Bahkan kita saksikan di beberapa tempat. Ada 5 rukun bangsa ucapan, rukun kauli. Yang wajib jenengan baca dan harus didengarkan oleh dirinya sendiri. Napa niku dulur? 1. Takbir. 2. Fatihah. 3. Tahiyat akhir, atau 3 sholawat, 4 tahiyat akhir, dan yang kelima salam. Ojo sampai kula kali sampean sholat kadang boten ketika maca Fatihah itu enggak sah. Kenapa? Meninggalkan rukun bangsa ucapan. Yang 5 ini wajib didengarkan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena bacaannya, tasdidnya, panjang pendeknya itu harus betul. Makanya ngapunten nggih, jenengan kalau bisa jadi orang tua sekaligus jadi guru untuk anak-anak kita. Paling penting apa dulur? Paling penting dalam 2 hal. 1. Fatihah. 2. Tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Usahakan bapak dan ibunya anak kita ini Fatihah dan tasyahud akhir belajar sama emak bapaknya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo nak baca Fatihah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngapunten, kita waktu di Pondok Pesantren Sukorejo itu untuk bisa Fatihah itu ada yang sampai 2 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang setengah tahun, ada yang sampai 2 tahun. Kenapa? Fatihah ini wajib, panjang pendeknya, tasdidnya harus bisa. Termasuk apa malih dulur? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Ayo, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nanti yang butuh lembaran jenengan bisa minta ke depan. Kemudian kalimat wa ala ibadillahis sholihin ini menggunakan shod. Hati-hati nggih, jangan sampai menggunakan sin. Antara shod sama sin itu maknanya beda. Wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh. Kalau sin maknanya beda, wa ala ibadillahis salihin, salihin, salih, saleh. Makanya ojo gelem sampean. Namine sampean sinten? Pak Soleh. Kok dipanggil Pak Saleh? Luput dulur. Napa sebab? Karena kalau artinya soleh itu orang-orang baik. Kalau saleh, saleh, ngapunten nggih. Wong mencret ta. Ojo hehehe sampean. Iki artinya bi maknal haid. Pak Saleh, napa malih saleh sering salah. Tolah-toleh maninggi. Ya Allah, wa ala ibadillahis sholihin. Makanya Bang Haji Roma Irama perlu dikritik itu. Hanya istri yang saleha. Oh, istri menceretan, Pak. Jangan mau sampean. Yang betul hanya istri yang sholihah. Ibu-ibu, oh dek, engkau adalah istri yang salihah. Oh enggak mas, saya bukan salihah, sholihah. Shod sama sin beda jauh. Makanya hati-hati nggih, terutama ngapunten. Kita yang kadang di wilayah selatan itu baca alhamdulillahi rabbil bukan alamin, ngalamin. Luput, Pak. Resiko. Lah biasa shod kok jadi sin, resiko. Salatnya enggak sah. Makanya belajar sosi subas. Coba amosi. Melayani wong maning. Pelayan seksi ya iki ya. Sosi subas. Suson sonisos. Naminal muslimasi son sonisos. Oh, diajari sosi subas. Kecepatan enggak enak ini wis, sedeng. Akas iki dulur. Aduh ngalon-alon minto nanti iki. Itu harus fase ya. Karena kalau sudah tahiyat akhirnya enggak betul, nanti semuanya sholat kita batal. Makanya ngapunten, di Habibullah itu setiap anak wajib hafal ini. 1, bacaan-bacaan Fatihahnya. Yang kedua, bacaan tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Kalau tasdidnya luput, wa ala ibadillah semestinya kan sholihin kok wa ala ibadillahi. Enggak ada tasdid, salatnya enggak sah. Resiko. Napa malih shad jadi sin. Makanya Nabi mengatakan ana absahu min nutqid dad. Saya adalah hamba yang paling fasih mengucapkan dad. Coba dites
Dodi dubab dudon donidop naminal mudrimadi don donidop. Oh, gare angel loh yo. Bukan angel, enggak biasa. Sosi subas suson soni sos naminal muslimasi son soni sos. Apalan mondok nih dulur. Masa moro-moro dadi ustaz dikira enak ta? Nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Tati tubatu tantanitat naminal mutnimati tantanitat. Mesti mangan jang goreng mulur iki. Kene kang ngaji kono kang mangan ongkong sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sholat itu adalah akwalun ya, ucapan-ucapan yang paling penting dan paling wajib, ada 5. Dan ini harus benar. Jangan sampai tidak didengar oleh dirinya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah, definisi yang secara terminologi sih ya Pak, adalah aqwalun wa af'alun muftatahamatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim ghaliban lumrahe biasanya. Ternyata di kitab ini dikatakan guyudu ta'rif, adapun catatan-catatan atau batasan-batasan definisi, qauluhu ghaliban kharaja bi annahu qad takunu as-shalah kallati. Ternyata lumrahnya sholat itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Lah pertanyaannya, apakah sholat itu harus dengan ucapan dan perbuatan? Ternyata ada orang ini sholat hanya dengan ucapan tapi tidak dengan perbuatan. Apa disebut sholat? Disebut sholat. Contoh, akwalan la af'alan. Sholat itu hanya dengan ucapan-ucapan, tapi tidak dengan perbuatan-perbuatan. Tadi kan disampaikan, roto bingung sekedik, betul nggih? Santai nggih, monggo. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sambil menikmati napa niku? Ongko? Sing nyampe mengarep dulur. Bungkus mawon mboten napa-napa. Nah, sholat itu adalah akwalan, ucapan-ucapan. Ada sholat itu ucapan-ucapan, tapi tidak dengan perbuatan, tidak dengan sujud, tidak dengan yang namanya tahiyat akhir, tidak dengan tahiyat awal. Sholat di sinten iki dulur? Kas sholatil janazati, seperti sholat jenazah. Apa enggak disebut sholat? Sholat. Kenapa? Sholat jenazah itu tidak menggunakan perangkat atau gerakan-gerakan sempurna, tapi disebut sholat. Engkau ana wong sholat nganggo sujud. Ada orang sholat jenazah pakai ruku. Ditakoni, kok nganggo sujud Kang? Kok nganggo sujud? Enggih, Kang mati dosane akeh, makne sempurna, luput. Memalukan, membuat maluku saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sholat jenazah itu adalah sholat yang menggunakan ucapan-ucapan, tapi tidak dengan praktek atau bentuk yang sempurna. Disebut sholat. Apalagi? Kemudian wassalatil marbut, seperti sholatnya orang yang ketangkep atau diikat atau diborgol. Nggih, ayo saya tanya, orang yang diborgol atau ngapunten kakinya juga diborgol, gak mungkin bisa tahiyat akhir. Gak mungkin orang ini bisa melaksanakan sholat dengan keadaan sempurna. Apa disebut sholat? Sholat, walaupun dengan ucapan-ucapan, tapi tidak dengan perbuatan, itu juga disebut dengan sholat. Napa malih dulur? Wal maridi alladzi yujza arkana shalah ala qalbihi, dan sholatnya orang yang sedang sakit, yang hanya bisa melakukan rukun-rukun sholat bahkan dengan hatinya Pak. Mau takbir gak bisa, mau sujud gak bisa, mau tahiyat akhir gak bisa, sholat tetap wajib sholat walaupun tidak dengan gerakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan orang yang sakit ini punya pangkat yang luar biasa. Allah itu mengutus kepada malaikat-malaikat Allah untuk mendatangi orang sakit dengan kabar bahagia. Di antaranya apa? Orang sakit itu Bu, yang pertama Allah mencabut kekuatannya. Itu pasti. Sampai jangan hebat-hebat sudah, jangan
suspek apa niku? Ya iku wis seger, bugar, olahraga, oke, sehat iya. Tapi kalau Allah sudah datangkan sakit, Bu, lemes, hilang kekuatan. Awalnya kuat nepak rong karung nggih. Rong kental, rong karung, aja rong goni, pelecehan itu. Ini dipikul lah lama. Mikul rong goni jare. Are enak ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kuat, Pak. Kok lemes? Nggih, loro, gerges, hilang kekuatan gitu, Lur. Yang pertama, orang sakit itu akan dicabut kekuatannya. Yang kedua, orang yang sakit itu akan dicabut ini kenikmatan yang ada pada lidah atau kenikmatan rasa hilang. Makanya ngapunten Bu, sampean kalau suaminya sakit, aja tawa-tawa. Mas, rawon. Sate Bang Umar ta. Sego tempong mbok kare apa lho ya mbok kuah. Atau KFC ini Bang Hendrik ta. Wis lara tawa-tawa. Wayahe sehat mboten tawa-tawa sampean. Ketika ada orang sakit jangan tawa-tawa. Ini hilang rasa itu, Pak. Yang ketiga, kalau ada orang sakit, ini nanti cahaya wajahnya hilang, pasti pucat, yang seger, yang ganteng, yang glowing. Kadang pas loro pas cahaya wajah hilang menjadi nguning pucat dulur. Apa Kang gini, gerges, hilang, Pak. Yang menarik yang keempat, orang yang sakit itu akan dihilangkan atau akan dicabut, diangkat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosa kula oleh sampeyan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin jare. Syaratnya loro dulur ngawur kowe. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ya sekali-kalilah sakit kita ini sekali-kali. Jangan enggak pernah sakit, bahaya. Fir'aun itu pernah enggak sakit, Pak. Fir'aun itu pernah enggak sakit seumur hidup. Makanya kadung ana wong sing tau lara berarti Fir'aun. Alhamdulillah sering sakit nggih. Sering sakit ya. Ya mudah-mudahan pernah sakit tapi ojo sering sakitan, terutama sakit hati. Mudah-mudahan aman kita nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pernah dengar cerita di Rogo Jambi niki, Pak, ada orang umurnya 120. Cerita sama almarhum Habib Hasyim. Ustaz, Bib, kula nggak ada Mbak Bib, umur pinten Kang? 100 kali dosa. Sehat. Niku ngontel Bib, tasik kiyat nggih. Melampan niku tasik kiyat. Sembayang bae sampean boten Fir'aun dulur umur 120 kuat hing sembayang berarti Fir'aun akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah kemudian Allah mengutus malaikat, malaikat kembalikan rasanya, kembalikan kekuatannya, kembalikan cahaya wajahnya. Terus dosane kepundi ya Allah, katanya malaikat. Dosane kepundi ya Allah, lihat keadaan dia sakit malaikat. Kalau ketika sakit masih ingat Allah, masih sholat, ini kan masih sholat, masih sujud, masih ibadah kepada Allah, dosanya jangan dikembalikan malaikat, buang tang segoro sehingga menjadi buaya yang ada di segoro. Makanya kadang ketemu ambi bajul ning segoro iku diantara dosa-dosane wong yang dibuang ke segoro sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kang Fauzi ketemu ambi bajul buaya darat dulur, buaya tang segoro. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Itulah nggih pangkat di antara orang yang sakit, walaupun sakit dia tetap sholat. Pun itu ya pembahasan yang pertama. Kemudian ada af'alan la aqwalan. Salat itu hanya perbuatan-perbuatan tok, tidak pakai ucapan-ucapan. Salat di sini dulur kas salatil akhras, seperti salatnya orang bisu. Orang bisu itu kan hanya itu terus orang bisu nggak sholat wajib. Gimana bentuk sholatnya? Bentuk sholatnya itu af'alan la aqwalan, hanya dengan gerakan-gerakan, mboten nganggo ucapan-ucapan. Jadi
Allahu Akbar. Betul ini nirukan wong bisu dulur. Pantes jar ya. Ya Allah. Jadi mereka hanya Allah. Salat wajib, tapi tidak dengan ucapan-ucapan. Bukan hanya salat toh, termasuk orang bisu itu ya harus kawin, Pak. Maksud yang nikah hanya yang kita-kita saja. Enggak, orang bisu yo kawin dulur. Bahkan di Jember itu ada orang bisu anaknya banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana kawinnya? Ya gampang. Sampean kalau misal nggih ada orang bisu, kemudian Oke. Gimana caranya? Ya aja dikongkon ngomong qabil tu nikah. Saya terima nikahnya. Mboten saged. Kemudian carane mudin yang profesional dan sudah berpengalaman mengurusi perkawinan, nggih. Mudin niku ana loro dulur. Ada mudin resmi dan mudin swasta. Kanggo yu rada pengalaman koyo nggih. Nanti mudin itu ngasih tulisan bagi yang bisu. Napa tulisannya? Saya terima nikahnya putri Bapak yang bernama Bok Ajai misal nggih dengan seperangkat alat sekolah ngawur. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tulisan. Nanti gimana caranya? Caranya nanti yang bisu ini diatur. Yang kanan salaman sama calon mertua. Nggih, salaman ya. Nanti begitu saya terima tulisannya ngeten. Ha. Ngeten dulur, ayo bareng-bareng. Ha. Esa. Aja dikon main bisa dulur. Pokoke qabil tu ha. Esa, tempur sudah Pak. Hasanah munggah kawin wis. Tiara kumemudin langsung Pak. Esa. Kenapa? Mereka tidak bisa mengucapkan apa-apa. Apa esa perkawinannya? Esa. Kenapa? Menggunakan yang namanya isyarah karena mereka tidak mampu mengucapkan yang namanya kalimat-kalimat dalam akad nikah termasuk dalam sholat. Wong sholat, wong bisu dikongkon Allah yang bisa. Gimana? Sholatnya mereka adalah af'alan la akwalan, hanya dengan perbuatan-perbuatan, tidak dengan ucapan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian asalis yang ketiga dalam pembahasan sholat itu adalah la af'alan wala akwalan. Ada orang ini sholatnya tidak menggunakan gerakan-gerakan, tidak menggunakan ucapan-ucapan, tapi juga disebut sholat. Sholatnya sinten niku dulur? Kasolatil akhras al marbut, seperti sholatnya orang yang bisu, wis bisu ketangkep maning. Bisu kelas berat nih Pak. Sudah bisu, kakinya ketangkep, tangannya ketangkep. Wajib sholat. Walaupun tidak bisa melakukan gerakan takbir, gerakan sujud, gerakan dan sebagainya. Dan itu tangan kakinya diikat. Walaupun seperti ini, orang bisu tetap wajib sholat. Ini lagi kemuliaan dan kewajiban tentang perintah sholat kepada orang-orang yang beriman. Jadi perlu kami sampaikan kembali, sholat itu secara terminologi syariat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam umumnya. Tapi ada sholat yang tidak umum. Apa saja? Sholat hanya dengan ucapan, tidak dengan perbuatan. Seperti sholat jenazah, sholatnya orang yang terikat, dan sholatnya orang yang sakit. Semoga kita sehat walafiat. Ada sholat itu hanya dengan perbuatan-perbuatan, tidak dengan ucapan-ucapan. Sholatnya orang bisu. Dan ada sholat itu tidak dengan gerakan, tidak dengan ucapan-ucapan. Sholat sinten dulur? Sholatnya orang yang bisu dan tangan atau kakinya sedang terikat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan rizki yang banyak dan barokah. Dan rizki yang besar itu adalah saat kita sujud dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu, hasil dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Insya Allah keadaan kita pasti
mau tidak mau akan lebih baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu, ayo bagaimana sholat ini menjadi penyejuk, terutama jenengan ketika bacaan-bacaan sholat hayati. Contoh ya, ketika kita sedang membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba dites Rabbighfirli artinya Rabbighfirli ampuni saya. Terus Rabbighfirli warhamni. Walasi saya, dicampur-campur ya wis. Warhamni terus wajburni. Wajburni napa? Keceburmu nih. Wajburni, cukupkan atau tambel kekurangan saya ya Allah. Wajburni warfa'ni. Apa? Angkat derajat kula ya Allah. Semuanya di dalam salat. Warfa'ni warzuqni. Berikan kami rizki. Makanya ada nama orang Abdul Razak, itu hamba yang selalu dikasih rizki sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ada yang lebih kaya dari nama Abdul Razak. Siapa? Abdul Ghani, hamba yang kaya raya. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semuanya ada dalam sholat ya Allah. Makanya kan iman. Bahkan Bu, kalau guru-guru saya ketika sholat sendiri ya, sampean kalau baca Rabbighfirli warhamni wajburni, itu pelan-pelan, ojo kesusu. Sujud subhana rabbiyal a'la bukan hanya 3 kali, kurang 7, kalau perlu 13. Itu ada aturannya. Boleh. Kadung jamaah ojo dulur. Jamaah bubar makmume sampean. Kari husuk parane luput. Kalau berjamaah. Bahkan para habaib itu ngajari kalau mimpin doa untuk orang umum jangan panjang-panjang. Kita perhatikan guru-guru kita, kalau ketika sendiri yang panjang pun Bu, Pak, tapi ketika memimpin orang lain jangan. Itu namanya punya ilmu dzauq, ilmu rasa yang mengantarkan kita bisa mengenal akhlak dan kesempurnaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan yang sesungguhnya ketika sampean punya anak, itu wong sugih. Ada yang sugih lagi, sudah punya anak, anaknya nurut. Setelah punya anak, anaknya nurut, anaknya mau mondok, itu sugih di atas sugih di atas sugih. Nggih. Apa Kang Fauzi? Kang Fauzi kula ngomong anak Allah. Rabi maning, kita durung rabi-rabi kok wis. Mudah-mudahan ketemu dengan jodohnya yang solehah, yang perawan, amin, kaya raya, mertuane sugih, kebonane akeh, sawe akeh, anak siji, calon mertua tuwek kuatu-kuatukan. Insyaallah cepet sugih kok Kang. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, rizki lancar barokah, dan diberikan hadiah dari Allah yang terbesar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan jalan yang terbaik seperti yang pernah kau berikan kepada hamba-hamba yang telah panjenengan berikan nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, setidaknya orang-orang soleh, yakni kenikmatan, kekhusyuan di dalam sholat. Makanya ayo bacaan-bacaan sholat kita perbaiki, perhatikan satu persatu kalimat, sampai usahakan terjemahkan. Paling gampang, sampai kalau jalan-jalan kemana-mana, coba beli persolatan. Itu paling gampang itu untuk orang Indonesia. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud bi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan.
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Monggo.